Next we have shall. Shall ini levelnya sama dengan will. Hanya saja shall ini yang boleh pakai shall hanya subjek I dan we. Contoh, I shall go to the zoo. We shall buy that car. Jadi yang boleh pakai shall hanya I dan we. Boleh nggak Bu? You shall. You shall go. Nggak boleh. Ya, diinget-inget. Dicatat sendiri. Yang boleh pakai shall hanya I dan we. Tapi untuk will dan would semua boleh pakai. Bebas. Cuman ini aja perbedaannya. Oke? Contoh, sama penggunaannya. Bisa untuk prediksi. This time tomorrow I shall be in Bali. Saat ini, tapi besok aku akan di Bali. Aku udah ada di Bali loh. Jam segini besok aku udah di Bali. Shall we go now? Akankah kita pergi sekarang? Nah, jadi yang boleh pakai shall hanya we dan I. Oke? Sekarang silakan bikin kalimat. Terserah mau pakai will, shall, atau would. Terserah. Pokoknya will itu untuk kejadian yang spontan atau mendadak atau tiba-tiba. Kalau would lebih ke yang lebih sopan sama kejadian masa lalu. Kalau shall sama dengan will tapi hanya I dan we yang boleh pakai. Ayo. Nuris subjeknya mana? I will do the laundry tomorrow. Saya akan nyuci baju besok. I shall go. Boleh. I shall call you later. Boleh. Dah? Oke, next. Ought to. Bacanya ought to. Ought to. Ini artinya dalam bahasa Indonesia sama dengan should. Seharusnya. Cuman jarang dipakai occasion, wajib live. Kamu seharusnya bilang selamat tinggal ke ibumu ketika kamu mau pergi. Nah, ini yang penting. Jangan gasak gerusuk. Kalau pergi, tiba-tiba pergi aja nggak pamitan. Nah, ini nggak boleh. Kemudian, ought to, ini juga bisa berarti advice. You ought to sleep early. You look very tired. Kamu seharusnya tidur lebih awal karena kamu kelihatan sangat lelah. Saya tulis di sini aja deh. Ought to atau should. Sama aja. Penggunaannya antara ought to sama should sama. Artinya juga sama. Nggak ada beda. Itu ya, artinya seharusnya. Terus ada kalimat, wah kamu kelihatan pucat, kamu sebaiknya pergi ke dokter. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu nggak? Coba ditulis. Kamu kelihatan pucat, sebaiknya kamu pergi ke dokter. Atau pergi aja ke dokter. Reni pakai go apa sih? Kenapa ada dua verb di situ? Kenapa ada dua verb di situ? Pilih salah satu. Gimana, Miss? Typo ya berarti. Ayo. You should go apa you should see? Go see. Kamu seharusnya pergi melihat. Nggak boleh ada verb dua double. Nggak boleh. Pilih aja salah satu. You should go to dokter. Nah ini. Di Indonesia, budaya kita adalah kita pergi ke dokter. Ya, tapi kalau di luar negeri, itu dokter itu pakai kata-kata si. Loh Bu, si kan melihat. Masa melihat dokternya? Iya. Gitu loh. Jadi kalau kamu sebaiknya pergi ke dokter aja. You should see the doctor. Nah, ini sama kayak yang kita kemarin vocab. Take the medicine. Take kan artinya mengambil, Bu. Iya, tapi maknanya minum obatnya. Take the medicine. Minum obatnya. See the doctor. Pergi ke dokter. Nah, itu bedanya. Itu ya. Terus, yang paling harus kalian pahami adalah ini, aturannya ini. Model
itu diikuti oleh verb 1. Jadi misalnya habis can, ya udah pakai verb 1. Nggak boleh I can running, I can swimming, nggak boleh. I can swim. I will call you. Nah, I will marry you. Nah, langsung kayak gitu. Nggak boleh ditambahi ing atau nggak boleh verb 2. Tuh. Lalu aturan yang kedua adalah kalau ada they are the same for mereka digunakan oleh semua subjek. Itu ya, kecuali shall. Shall tadi hanya siapa yang boleh pakai shall? I and we. I dan we aja. I dan we aja. Yang lainnya boleh bebas pakai subjek siapapun. Misalnya kamu pengen hewan. My cat will sleep in the kitchen. Kucingku akan tidur di dapur. Nah, boleh. Jadi semua subjek bebas. Kemudian, they don't need auxiliary. They take direct negative and question form. Mereka nggak butuh kayak to be, nggak butuh. Ya, nggak butuh do, nggak butuh does, nggak butuh kayak gitu. Langsung. Kalau jadi negatif, ya can, jadinya cannot. Will, jadinya apa? Will not. Won't. May, kalau bentuk negatifnya tidak boleh. May not. May not. Should. Tidak seharusnya. Negatifnya apa? Apa namanya? Most. Cara ngomongnya gimana sih? MSTN. Should not atau shouldn't. Should not atau shouldn't. Tuh. Kalau would not atau wouldn't. Might jadinya might not. Tadi must sudah ya, must. Ditulis sendiri, saya nggak mau nulisin lagi. Must not. Kalau ought to sekarang, ayo. Ought to ini not-nya taruh di mana? Ought to not. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nih. Not dulu baru oh tuh. Oh not to. Yes. Nah, penggunaannya kayak gitu. She ought to come to the campus. Dia seharusnya atau sebaiknya datang ke kampus. Itu positif. Kalau bentuk negatif, she ought not to come to the campus. Dia tidak seharusnya datang ke kampus. Itu ya. Terus, kalau kalimat tanya lebih gampang, modalnya aja taruh di depan. Nanti artinya tinggal nambahin kah. Can you, bisakah kamu, will you, may you, could you, might you, should you. Lah tinggal gitu aja. Tuh ya. Kemudian yang berikutnya, peraturan berikutnya. They never combine with another model verb. Nggak boleh ada 2 modal atau 3 modal yang jejer atau dalam satu kalimat yang sama, nggak boleh. Pilih salah satu. You cannot must read. Kamu tidak bisa harus membaca. Nggak boleh. Harus pilih salah satu. Nggak boleh menggunakan 2 model dalam satu kalimat. Apalagi jejer, apalagi bersebelahan. Itu ya. Ada pertanyaan terkait model verb? Ada. Sekarang kita kerjakan. Dalam menjawab, ini bisa punya jawaban yang benar lebih dari satu jawaban. There is more than one answer in some sentences.
Karena model ini kan sebenarnya sama aja ya, artinya secara dalam bahasa Indonesia juga hampir mirip-mirip. Jadi misalnya satu kalimat ini bisa pakai can, ada cocok juga pakai may, cocok pakai will. Nah, itu boleh. Itu asalkan sesuai. Coba yuk nomor 1. Siapa yang bisa? Can I borrow your rubber, please? Yes, of course you can. Pinter. Can I borrow? Boleh nggak saya pinjem penghapusmu? Yes, tentu saja boleh. Yes, of course you can. Boleh. Azizah, oke. Number 2. Nomor 2. Yuk, siapa lagi? Saya lagi boleh, Miss. Boleh. Ntar nilainya My, ambil aja semuanya. Yang lain nggak butuh my friend nilai. is getting married today. She will feel very nervous. Boleh pakai will. Ada lagi nggak yang mau pakai lain? Selain will, masih nomor 2. Nomor 2 pakai will boleh, betul. Mungkin ada lagi yang mau pakai model lain? My friend is getting married today. She would feel very nervous. She would feel very nervous. Boleh. Ada lagi yang lain? Pakai my bisa nggak? Bisa. My friend is getting married today. She might feel very nervous. Bisa may, bisa might. Ya, mungkin. Nah, bisa artinya jadi mungkin. Dia mungkin kemungkinan akan merasa gugup. Nah, gitu loh. Jadi bisa will, apa tadi? Bisa apa tadi? Could Apa tadi? Apa Gaudelen Pakai tadi? will. Pakai Would enggak bu- kamu tadi would. Oh iya, Would. pakai will, pakai would, kemudian pakai may, pakai might. Boleh. Number 3. Next year, I think You should to translate my report in your own language. next year. Ada kata-kata next year. Tahun depan, berarti kan masih? Lama. Oh, Masih jauh. masih jauh, belum terjadi. Berarti? Should. No. Oh. Should itu lebih ke saran, advice tadi kan? Oh tuh. Tahun depan, aku rasa kamu can Will. will iya. akan. Karena kan ada kata-kata prediksi Ya, ya. next year. tahun depan kamu akan. Nah, gitu ya. Number 4. Don't touch that wire. Jangan sentuh kabel itu karena itu It will be dangerous. akan berbahaya. Atau memang sudah berbahaya sebenarnya? It can be dangerous. It can be dangerous. Boleh. Ada lagi yang lain? So Nomor 4. It. Selain can, apalagi yang bisa? should It should bisa. must Enggak dong. It must be dangerous. Bisa. It may be dangerous. Bisa. Jadi ada 3 jawaban ya. Tuh, can be, may be, must be. Pasti berbahaya. Tuh. Number 5. I will. Kok I will? Itu lampau. Kata kuncinya 5 ketika aku berusia Lampau. 5 tahun. Berarti kan udah lama. Ketika aku berusia 5 tahun, aku titik-titik berenang dengan sangat bagus. I will. Oh, kok I would? Akan dong Mas Ian. Ini kan Lampau. Punya masa lalu tadi. aku titik-titik berenang dengan sangat baik ketika aku berusia 5. Salt ya. Salah. Ayo. Lupa Miss tadi catatannya sebentar. Ayo. Pokoknya ngebahas tentang kejadian masa lalu, kemampuan di masa lalu, kebisaan di masa lalu. Berarti pakai My no. Oh tuh. Oh, kejauhan. could I could swim. Oh. when I was Nomor 5, I could. Number 6. Number 6, Sonia. Sonia titik-titik berlatih
banyak berlatih jika dia mau ambil bagian dalam will. So, Mas. Sonia pasti berlatih Mas. jika dia enggak. May. Mei boleh. Apalagi Sonia titik-titik berlatih dengan Mas, harus. boleh, Mas praktis boleh. Mas harus Mas. Kan? Jadi jawabannya kemungkinannya banyak ya yang nomor 6 ya. Oke, number 7. Kamu titik-titik memasak sayuran itu karena mereka sudah mateng. Berarti ini kalimat positif apa negatif? Negatif. Cannot. Kamu titik-titik memasak sayuran ini karena sayurannya udah mateng. Cannot. You Kamu should. nggak bisa. Boleh, cannot boleh. Apalagi? Couldn't. No. Nggak ada keterangan kejadian masa lalu. Oke. Ayo. Cannot. Boleh. Apalagi? May not. Kamu tidak boleh, ya kan? Apalagi yang boleh? You should not. Kamu tidak seharusnya memasak sayuran itu karena udah mateng. Bentar, 6, 7, 8. Oke deh, stop kalau gitu. This is for your homework. Buat PR. Number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pikir sendiri, dipahami sendiri jawabannya apa. Boleh lebih dari satu, tapi jangan deh. Lebih baik satu, tapi barangkali jawaban Gauden sama Reni barangkali berbeda. Boleh. Nggak harus sama. Karena kemungkinan kalau sama-sama bisa beda jawabannya. Tanggung sendiri, ujian keluar banyak, awas bingung. Doain bagus nilainya ya, Miss. Amin. Saya doain semuanya dapat nilai 100. Doa diimbangi dengan ini usaha. Nah, itu pinter. Bukan saya yang ngomong. Oke, that's all for today. Let's take a picture. Masih ada waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Langsung dikirim ke Google Classroom, langsung dikumpulkan aja. Foto dulu. 1, 2, 3. Cheers. Oke, thank you, Miss. Thank you. Bye. Thank you.